Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat iman dan takwa yang disemayamkan ke dalam hati kita dapat melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Itu semua merupakan nikmat dan anugerah yang datang dari Allah yang harus kita syukuri bersama. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, mari kita berusaha untuk dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal dalam menghadapnya kelak di kemudian hari. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022 Miladiyah yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, dan kita akan memasuki tahun baru 2023 Miladiyah. Salah satu hal yang harus kita kerjakan agar kita senantiasa dapat mengetahui, mengenal siapa diri kita adalah dengan introspeksi atau muhasabah an-nafs. Muhasabah an-nafs atau introspeksi diri menjadi hal yang sangat penting dan sebuah keniscayaan bagi kita. Karena dengan demikian kita dapat selalu mengontrol diri di dalam setiap aktivitas dan perbuatan kita sehari-hari. Seorang yang telah dapat mengenal dirinya sendiri, maka segala aktivitasnya akan disesuaikan dengan siapa dirinya sendiri. Sekaligus dia akan mampu mengenali dan mengetahui potensi-potensi yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk mengembangkan dirinya agar lebih berguna dan bermanfaat. Seorang yang tidak mengenal dirinya sendiri, maka dia akan menjadi orang yang tak tahu dirinya sendiri atau tidak tahu diri, sehingga segala aktivitas dan tindakannya tidak sesuai dengan siapa dirinya, sedang di mana dan bagaimana posisinya. Umar bin Khattab telah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau dalam hari-harinya selalu mengontrol dirinya, hidupnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, sehingga dirinya selalu berusaha untuk dapat meningkatkan kualitas dirinya agar lebih baik dan memberikan pesannya kepada kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, wa tazayyanu lil aradil akbar, yawma idzin turiduna la takhfa minkum khafiyah, aw qol ala man tuffa alaihi a'malakum. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum ditimbang. Berhiaslah untuk menghadapi hari kiamat, di mana pada hari itu segala sesuatu akan diungkapkan, tidak ada yang tersembunyi dari kalian sama sekali. Atau berhiaslah untuk menghadapi kepada siapa yang tidak bisa kalian sembunyikan amal kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, orang yang bermuhasabah ibarat orang yang berdiri di depan cermin. Dia akan berusaha untuk melihat siapa sungguhnya dirinya, apa kekurangannya, dan apa pula kelebihannya. Bagaimana dan kekurangannya, dan untuk apa kelebihannya. Sehingga dengan demikian, sungguhnya orang yang bermuhasabah memerlukan sebuah cermin untuk mengetahui dirinya sendiri. Dan cermin itu adalah hati atau qalbun yang mendapatkan cahaya petunjuk nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang hatinya sakit seperti dalam hidup seorang yang tidak mempunyai cermin. Dia tidak akan dapat melihat dirinya, sehingga terkadang dia sudah merasa bagus, merasa benar, merasa baik, bahkan merasa sempurna. Dan kalau ada orang yang mengatakan dia jelek, dia akan marah, tersinggung dan sakit hati. Kebenaran dan kesalahan yang difahaminya adalah benar dan salah menurut ukuran dirinya sendiri, menurut ukuran akal fikirannya sendiri.
Orang yang demikian adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena hatinya sedang sakit sehingga tidak mengenal dirinya sendiri. Sementara seorang yang hatinya hidup, cahaya dan hidayah ilahi Rabbi selalu terpancar dari hatinya yang paling dalam, maka ibarat orang yang mempunyai cermin yang besar dan bersih. Dia sewaktu-waktu dapat bercermin dan merapihkan dirinya sendiri saat memperbaiki apa-apa yang tidak pantas dan tidak baik buat diri dan agamanya. Atau dengan kata lain, orang yang dapat bermuhasabah adalah orang yang hatinya bersih, sehingga hati yang bersih tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur amal kebaikan serta apa-apa yang terjadi dalam dirinya. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Dari Anas radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah orang yang selalu diingatkan oleh aibnya sendiri daripada aibnya orang lain. Hadis riwayat Al-Bashar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Quran surah An-Nisa ayat 79. Ayat tersebut di atas hendaklah dapat kita jadikan sebagai sebuah idealisme kita di dalam menata paradigma kerangka berpikir kita, bahwa kebaikan apa saja, nikmat dan karunia apa saja yang kita terima itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan timbul rasa bersyukur dan tawadhu terhadap apa yang kita terima, agar kita tidak menyombongkan diri dan agar kita tidak menjelma menjadi korun abad modern yang merasa segala nikmat dan karunia semata-mata adalah berkat usaha dan ilmu yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, ta'rif ilallahi fis rakhai ya'rifka fis siddah. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kamu sedang menerima kejayaan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memperhatikanmu di saat kamu sedang menderita. Sementara ketika kita menerima suatu kegagalan, kesalahan, kita harus merasa bahwa semua itu semata-mata karena kesalahan dan kekhilafan serta kekurangan kita sebagai manusia biasa, yang ke depan kita harus mau dan mampu merubahnya. Dengan demikian, kita akan kembali melihat diri kita sendiri ketika menerima suatu kegagalan atau kesalahan, bukan justru mengkambing hitamkan, menyalahkan, bahkan menuntut orang lain. Karena dengan demikian kita tidak akan mampu membangun dan menyadarkan diri kita sendiri. Ketika kita telah mampu berbuat demikian, maka wa insya Allah hati kita akan bersih dari segala macam penyakit hati yang merusak mental dan perilaku kita. Akal kita akan selalu berpikir positif, kita akan selalu dapat berpikir maju, kita akan selalu dapat berpandangan luas ke depan, dan akhirnya kita akan mau dan mampu berpikir dan bertindak dengan matang dan penuh perhitungan. Itulah buah dari adanya muhasabah atau introspeksi terhadap diri kita sendiri. Dan hal tersebut harus selalu kita kedepankan, kita terapkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar tidak terjadi harimau yang merasa kucing dan kucing yang merasa harimau. Artinya bahwa kita jangan merasa sudah hebat dan beriman padahal belum hebat dan beriman. Kita jangan merasa kuat padahal masih lemah, karena hal itu disebabkan semata-mata tidak adanya muhasabah pada diri kita sendiri. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang selalu bermuhasabah untuk selalu mengontrol dan mengoreksi apa yang telah, sedang dan akan kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa menunjukkan jalan kebenaran dan menghindarkan jalan kesesatan bagi kita hamba-hambanya yang selalu mengharapkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innahu wat tawwabur rahim faqur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.